Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu 'ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan masuk ke dalam juzuk yang ke-21. Dalam juzuk yang ke-21 ini kita ada beberapa surah Al-Quran. Kita ada bagian akhir dari surah Al-Ankabut. Kita ada bagian akhir, kita ada bagian akhir dari surah surah Al-Ankabut. Kemudian kita akan masuk dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum diikuti dengan surah Luqman, surah Luqman, surah As-Sajdah, dan terakhir bagian pertama dari surah Al-Ahzab, juzuk yang ke-21. Di sini kita ada bagian akhir dari surah Al-Ankabut. Kemudian kita ada surah Ar-Rum. Kita juga ada surah Luqman. Dan terakhir, ada 5 surah, 1, 2, 3, 4, surah As-Sajdah. Dan terakhir, bahagian permulaan surah Al-Ahzab. Bahagian permulaan surah Al-Ahzab. Kita ada surah Al-Ankabut, surah Ar-Rum, surah Luqman, surah As-Sajdah, dan surah Al-Ahzab. Surah Al-Ankabut tentunya kita sambung dari apa yang kita pelajari dalam pertemuan yang lepas. Di sini kita ada jumpa dengan surah Ar-Rum, Luqman, Sajdah, dengan Al-Ahzab. Sebelum kita masuk kepada pengajaran-pengajaran yang ada di dalam surah-surah ini, kita akan bercerita tentang satu kisah, satu perkara yang nanti kita akan perincikan di dalam surah Al-Ahzab. Perkataan Al-Ahzab bermaksud puak ataupun kumpulan. Dan ia merujuk kepada orang-orang musyrik yang pada masa itu bersepakat untuk datang menyerang kota Madinah. Bagaimana peristiwa ini boleh terjadi? Kita boleh mengkaji cerita tersebut dari mulai asasnya. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ketika Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, di Madinah, seperti yang sudah sering kita ceritakan, terdapat orang-orang Muslim yang telah masuk Islam sebelum Rasulullah SAW hijrah, dan ada orang-orang Muslim baharu
yang mereka masuk Islam selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Tapi di Madinah juga terdapat 3 kumpulan, 3 kabilah Yahudi di Madinah. Ada 3 kabilah Yahudi masa itu di Madinah. Bagaimana 3 kabilah Yahudi ini boleh sampai ke Madinah? Sebahagian dari mereka hijrah ke Madinah, pergi ke Madinah, karena beberapa penindasan yang dialami oleh orang-orang Yahudi di banyak negeri yang lain. Di Yaman misalnya pada masa itu, sering terjadi peperangan antara orang Yahudi dengan orang Kristen. Sering terjadi peperangan antara orang Yahudi dengan orang Kristen. Orang Yahudi sering melakukan kezaliman ke atas orang-orang Kristen. Demikian juga sebaliknya orang Kristen sering melakukan perkara yang sama, memberikan balasan ke atas orang-orang Yahudi. Maka banyak di antara orang-orang Yahudi yang mencari tempat lain yang selamat. Di antara tempat yang selamat pada masa itu adalah satu negeri yang dulu bernama Yathrib, yang kemudian selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ia dikenal dengan Al-Madinah. Alasan yang lain yang menyebabkan orang-orang Yahudi memilih Madinah adalah satu kepercayaan, satu keyakinan yang diwariskan oleh orang-orang Yahudi bahwa di negeri itu, di tempat itu akan Allah utus seorang nabi. Allah akan mengutus seorang nabi di tempat itu. Maka mereka berharap dengan kewujudan mereka, keberadaan mereka di Yathrib ataupun di Madinah, mereka boleh menjadi keluarga nabi itu. Artinya mereka berharap nabi yang dipilih di negeri itu oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari garis keturunan mereka. 3 kabilah Yahudi, yang pertama bernama Banu Nadir. Kemudian yang kedua bernama Banu Qainuqa. Yang ketiga bernama Banu Quraidah. Tiga kabilah Yahudi yang berada di Madinah, Banu Nadir, Banu Qainuqa, dan Banu Quraidah. Mereka bangsa Yahudi yang dalam penuturan mereka sehari-hari mereka menggunakan bahasa Hebrew, bahasa Yahudi, tetapi dalam pertuturan mereka dengan masyarakat Arab, mereka adalah orang yang telah berkurun-kurun lamanya, generasi bergenerasi hidup bersama dengan masyarakat Arab, maka mereka bertutur bahasa Arab yang pasti seperti orang Arab yang lain. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, di antara perkara-perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Yahudi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulakan dakwah dia. Rasulullah mulai menyerukan dakwah kepada orang-orang Yahudi, dan tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memaksa sesiapapun dalam agama. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersepakat dengan mereka untuk membuat perjanjian. Rasulullah dan kaum Yahudi ini bersepakat untuk menandatangani satu perjanjian di mana di antara isi perjanjian antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi ini adalah mereka di Madinah adalah satu bangsa. Mereka di Madinah adalah satu bangsa, umat Islam dan orang-orang Yahudi mesti menjaga keselamatan Madinah, mesti menjaga perdamaian di Madinah, mesti saling membantu jika ada musuh yang menyerang Madinah. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan wasiat kepada kaum muslimin, kepada para sahabat untuk menjaga hak mereka, menjaga kejiranan dengan mereka. Maka sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat nampak yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil berat tentang perkara ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia menghormati semua jirannya, dan Jibril pun sentiasa datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mewasiatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan perbuatan untuk bersikap baik kepada jirannya. Para sahabat juga diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersifat baik, bersikap baik dengan jiran mereka. Dan sebahagian dari jiran Rasulullah dan jiran para sahabat pada masa itu adalah orang-orang Yahudi ini. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijemput untuk makan di rumah mereka, maka Rasulullah akan datang. Jika ada orang yang sakit di antara mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan pergi menziarahi, yang membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu insan mulia yang patut menjadi contoh bagi kita berkaitan dengan bagaimana kita bersikap kepada jiran tetangga kita. Tetapi dalam sejarah terjadi beberapa peristiwa yang menyebabkan tiga kabilah Yahudi ini kemudian tidak lagi berada di Madinah. Peristiwa pertama terjadi selepas Perang Uhud, di mana Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah, dan dalam Perang Uhud semua kita mengetahui bahwa umat Islam mengalami kekalahan dalam perang itu. Maka sekarang orang Yahudi sudah mulai berani melakukan satu tindakan usaha untuk mengkhianati perjanjian mereka. Mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan mendekati tempat kediaman mereka di dekat Madinah, maka satu kabilah Yahudi ini, kabilah Banu Nadir, mereka meletakkan batu di satu bukit dan mereka membalingkannya, melemparkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melintasi kawasan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana mereka melakukan perbuatan tersebut, maka mereka kemudian dihalau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Mereka keluar dari Madinah lebih kurang pada tahun yang ke-3 Hijriah itu. Kemudian tinggal tersisa dua kabilah yang lain. Satu kabilah yang lain, Banu Qainuqa, saya pernah ceritakan hari itu, bahwa Banu Qainuqa di Madinah, kabilah ini terkenal sebagai kabilah yang berniaga barang kemas. Emas, perhiasan, mereka menjualnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghalang sesiapapun untuk berniaga, berjual beli dengan orang dari agama apapun jika apa yang dijual belikan adalah benda yang halal, benda yang baik. Maka ada seorang perempuan muslimah tengah datang ke satu kedai barang kemas, tengah melihat-lihat untuk membeli barang kemas di situ. Maka beberapa pemuda Yahudi melakukan perbuatan yang tidak berakhlak kepada perempuan muslimah ini. Ketika dia tengah duduk di dekat kedai itu, kain dia diikat. Kain dia diikat sehingga ketika perempuan tadi bangkit berdiri, pakaian dia terbuka dan ternampak apa yang tidak patut ternampak. Perkara ini dilakukan oleh sebagian orang, sebagian budak-budak remaja ataupun orang-orang yang masih muda melakukan perkara ini. Tetapi kemudian mereka semua melindunginya. Mereka melindunginya, maka terjadilah
pertikaian antara umat Islam, antara beberapa pemuda Muslim dengan mereka, maka kemudian keputusannya pun sama, mereka keluar dari Madinah. Sebab meskipun kezalimannya, perbuatan buruknya dilakukan oleh sebagian, mereka menjadikannya itu sebagai isu perkauman, mereka anggap itu sebagai satu perkara yang mengganggu keutuhan mereka, maka meskipun mereka salah, mereka tetap lindungi orang-orang mereka, maka terpaksa mereka dikeluarkan juga dari Madinah. Tinggal satu kabilah Banu Quraidah yang tetap berazam untuk tinggal di Madinah dan tetap berazam untuk memegang janji yang telah mereka buat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua kabilah tadi yang telah keluar dari Madinah, mereka kemudian meminta bantuan kepada orang-orang Arab, orang-orang musyrik untuk menuntut balas mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Yahudi berhasil menghimpunkan lebih kurang 10.000 askar orang Arab yang pada asalnya mereka tidak ada permusuhan apapun dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi atas kepandaian orang-orang Yahudi untuk melobi mereka, kepandaian orang-orang Yahudi untuk menghasut mereka, maka berhasil dihimpunkan lebih kurang 10.000 askar yang lengkap bersenjata untuk mereka datang menyerang Madinah. Orang-orang Yahudi mengatakan, jika Muhammad dan pengikutnya dibiarkan seperti itu, maka semakin lama mereka akan semakin kuat dan akan menyerang orang-orang Arab yang lain. Seperti yang boleh kita saksikan dalam keadaan banyak negeri-negeri Islam sekarang, mereka dibuat perang satu dengan yang lainnya agar mereka semakin lemah, dan yang boleh kuat adalah orang Yahudi. Banu Quraidah masih berada di dalam Madinah. Tapi mulai orang-orang Yahudi yang telah keluar, mereka senyap-senyap masuk ke dalam kabilah Bani Quraidah dan berbincang kepada mereka bahwa kami telah membawa 10.000 pasukan bersenjata lengkap untuk menyerang Madinah. Jika engkau ikut berkekalan di sini bersama dengan Muhammad, maka boleh jadi selepas Muhammad nanti kalah, askar tersebut akan serang habiskan semua yang ada di Madinah, termasuk orang Yahudi yang ada di Madinah. Tapi tetap orang-orang Yahudi yang berada di Madinah pada masa permulaannya tetap mengatakan, kami ada perjanjian dengan Muhammad, kami tidak akan melanggar perjanjian tersebut. Di tempat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mendengar tentang berita bahwa akan datang 10.000 pasukan untuk menyerang Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk bersedia. Terbayangkan, dalam perang Badar, umat Islam hanya 300-an orang. Hanya 300-an orang, dalam perang Uhud lebih kurang 1.000 orang. Sekarang 10.000 ingin datang untuk menyerang Madinah. Jumlah umat Islam saja yang ada di Madinah, lelaki, perempuan, dewasa, kanak-kanak tidak sampai sebanyak itu. Maka bagaimana mereka boleh menghadapi pasukan yang begitu besar itu? Pasukan yang kemudian dinamakan sebagai Al-Ahzab, kumpulan dari puak-puak, kumpulan dari kabilah-kabilah Arab yang banyak. Maka Rasulullah SAW berbincang bersama dengan para sahabat, kemudian disepakati mereka akan membuat parit. Jika kita gambarkan Madinah, keadaan Madinah, Madinah adalah satu bandar, satu negeri yang berada di antara dua bukit. Ini kita kira sebagai dua bukit. Madinah berada di sini. Ini Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua bukit yang berada di sebelah barat dan timur Madinah. Maka
Diyakini musuh akan datang menyerang melalui tempat ini. Di sini daerah yang kita kenal sebagai Kuba, Masjid Kuba, dan di sini banyak bukit-bukit batu, sehingga mustahil musuh akan menyerang melalui belakang sana, sebab kawasannya tidak luas untuk pasukan. Jika mereka lalu sana, mereka mudah diserang oleh pasukan-pasukan yang berpanah dari atas-atas bukit. Maka mereka memilih untuk menyerang dari sini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersepakat dengan para sahabat untuk membuat parit di sini. Khandaq, parit. Bukan satu parit yang kecil, bukan satu parit yang pendek. Parit yang panjangnya lebih kurang 11 ke 15 km. 11 hingga 15 km. Dalamnya parit itu adalah 4 meter, lebih kurang 10, 9, 10, 11, 12 kaki. Dalamnya parit tersebut adalah 12 kaki. Dan lebarnya parit tersebut adalah 15 kaki. Bukan satu parit yang kecil, dia satu parit yang besar. Artinya perjuangan Rasulullah dan para sahabat untuk membuat parit pada masa itu dalam keadaan sekejap maaf. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhasil membuat parit tersebut yang kemudian diisi dengan tombak-tombak untuk menghalang pasukan musuh tadi masuk ke dalam Madinah. Dan alhamdulillah berhasil. Artinya parit tersebut boleh menghalang musuh dari mendekati Madinah, dan mereka berhimpun di sini beberapa waktu lamanya. Ya. Mereka hanya berhasil melemparkan panah dan tombak dari kejauhan, menembakkan panah dan tombak dari kejauhan, sehingga tidak ada terkorban, melainkan ada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang terkena panah ataupun tombak dari kejauhan, dan tidak terjadi peperangan karena kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin ribut yang membinasakan semua yang ada di sana, senjata mereka, barang bekal mereka, khemah-khemah mereka semua hancur. Maka mereka balik dalam keadaan kalah, meskipun tiada yang terkorban, tidak terjadi peperangan. Tapi ini menunjukkan keadaan yang begitu genting pada masa itu ketika 10.000 pasukan yang lengkap bersenjata datang ke Madinah. Apa yang terjadi dengan kabilah Bani Quraisyah? Ketika mereka sudah yakin bahwa pasukan tersebut benar-benar datang ke Madinah untuk menghancurkan, maka mereka membuat pengkhianatan. Dari sini musuh bersedia untuk menyerang, maka Bani Quraisyah yang berada di sini, ini tempat Bani Quraisyah di sini, Bani Quraisyah yang ada di sana,
mereka pun berniat untuk menyerang dari belakang. Dan mereka mulai menghimpunkan kekuatan untuk menyerang umat Islam. Tapi mereka tak tahu bahwa musuh telah kalah disebabkan hujan, disebabkan angin ribut yang menghancurkan barang-barang milik mereka. Maka sekarang Rasulullah SAW diperintahkan oleh Jibril untuk melakukan tindakan terhadap Bani Quraidah. Apa keputusan yang dibuat berkaitan dengan Bani Quraidah pada masa itu adalah semua lelaki dewasa yang ikut dalam pengkhianatan tersebut semuanya dihukum mati. Dan itu adalah satu balasan yang sangat sesuai dengan keadaan mereka yang berkhianat terhadap kedamaian yang diberikan oleh umat Islam selama kewujudan mereka bersama dengan orang-orang Yahudi, bersama dengan umat Islam di Madinah. Dan ini yang menjadi sejarah terjadinya perang yang disebutkan sebagai Al-Ahzab, dan perang tersebut adalah di antara perang yang paling menakutkan yang dihadapi oleh umat Islam, karena jumlah mereka di Madinah tidak sebanding dengan musuh yang datang menyerbu untuk menyerang Madinah, tetapi persediaan yang dilakukan oleh umat Islam, kekuatan yang dizahirkan oleh umat Islam melalui persediaan yang mereka membuat parit itu, boleh menyebabkan musuh tidak berhasil masuk ke dalam Madinah. Kita sampai kepada, kita tengok kita mulai dari surah Al-Ankabut bagian akhir, permulaan juzuk 21, muka surat 402. Boleh kita buka bersama dan kita tulis pengajaran dari juzuk yang ke-21 ini. Yang pertama, dari surah Al-Ankabut. Pengajaran yang pertama adalah Al-Quran, bukti kebenaran. Mulai dari ayat 46 sehingga ayat 52. Al-Quran, bukti kebenaran. Kita tengok di sini, ayat 48 misalnya. Ayat 48 ini, pesan yang disebutkan di dalam ayat ini, kita sudah sering sebutkan pengajarannya, yang menunjukkan pengajaran yang berkaitan dengan Al-Quran adalah mukjizat, Al-Quran adalah bukti kebenaran bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ayat ini berbunyi, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ kitab. Sebelum Al-Quran, engkau tidak pernah membaca apapun kitab. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِهِ. Engkau tidak menulis apapun buku sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Idzal lartabal mubtilun. Jika perkara itu terjadi, jika dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempelajari buku-buku sejarah, buku-buku kitab suci umat-umat terdahulu, maka orang akan ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menyangkakan bahwa apa yang Rasulullah ajarkan adalah hasil dari apa yang Rasulullah pelajari dari kitab-kitab terdahulu. Ini pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua,
mulai dari ayat 53, hakikat dunia. Dan sikap orang-orang yang tidak beriman. Ini mulai dari ayat 53 sehingga ayat 69. Berkaitan dengan ayat yang menyebutkan hakikat dunia, boleh kita tengok pada ayat 64. Surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadzihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Kehidupan dunia ini hanyalah lahu, hanyalah gurauan, wa la'ib, dan permainan. Apa yang kita hidup di dunia ini, jika kita berbicara tentang dunia, dia hanya permainan dan gurauan belaka. Tidak ada yang berkekalan. Apapun yang kita kejar di dunia, apapun kesenangan dunia, ianya hanya seperti gurauan, tidak ada hakikatnya, tidak berkekalan. Kita bercontoh, kita bekerja dengan penat, menghimpunkan harta yang banyak. Kemudian selalunya sebanyak apapun harta yang kita dapatkan, kita tak nikmati, maka bagaikan orang yang bergurau, bagaikan orang yang menyampaikan sesuatu, kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dia lakukan. Ini hakikat dari dunia. Dan sikap orang-orang yang tidak beriman, kita boleh tengok pada ayat yang ke-66 misalnya, liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u. Mereka kufur, tidak bersyukur dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka mencari kesenangan, fasawfa ya'lamun, dan mereka akan mengetahui akibat dari apa yang mereka buat itu. Ini dua pengajaran sebagai penutup dari surah Al-Ankabut. Surah selanjutnya adalah surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Ar-Rum di sini merujuk kepada kerajaan Rum, kerajaan Bizantium, yang pada masa itu dia adalah salah satu dari dua kekuatan besar yang tengah berkuasa pada masa itu. Ada kerajaan Rum, ada kerajaan Parsi, di mana dua kerajaan ini dalam sejarahnya sentiasa terjadi peperangan antara mereka. Pada masa Rasulullah SAW masih berada di Mekah, terjadi satu peperangan besar antara Rum dengan Parsi. Berita peperangan tersebut sampai ke negeri Arab, sampai ke Mekah, di mana dalam peperangan tersebut orang-orang Parsi berhasil mengalahkan kerajaan Rum. Orang-orang Parsi berhasil mengalahkan kerajaan Rum. Maka ketika mendengar berita kemenangan orang-orang Parsi menghadapi orang-orang Rum, orang-orang musyrik di Mekah menghinakan umat Islam. Apa kaitannya antara umat Islam dengan peperangan tersebut? Apa kaitannya antara orang-orang musyrik di Mekah dengan peperangan tersebut? Bagi penduduk Mekah, logik perperangan itu adalah orang Parsi penyembah api. Orang Rum pada masa itu mereka percaya kepada Allah, beriman kepada Allah sebagai Tuhan pencipta, beriman kepada para nabi, beriman kepada balasan akhirat, sebab mereka adalah kerajaan Kristian. Mereka adalah kerajaan Kristian. Kristian yang tersebar pada masa itu di Rum adalah Kristian yang dalam sejarah dikenal sebagai Kristian Arisiin, yang pengikut seseorang yang bernama Arius, pengikut seorang tokoh Kristian yang bernama Arius. Arius berkaitan dengan Nabi Isa, berkaitan dengan hakikat Nabi Isa, artinya ada sedikit perkara yang berbeza dengan apa yang lazim diyakini oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen beranggapan bahwa
Allah adalah Allah, Nabi Isa adalah Allah yang sama. Maksudnya dalam keyakinan banyak orang Kristen, Nabi Isa adalah Allah yang turun ke bumi sebagai seorang manusia. Tapi apa yang diajarkan oleh Arius ini, dia mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang telah wujud sejak azali, sedangkan Isa adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Ini prinsip asas yang membezakan antara orang-orang Kristen pada umumnya dengan apa yang diajarkan oleh Arius pada masa itu, meskipun ini tidak menyebabkan Arius dianggap sebagai orang yang beriman. Ini tidak dianggap sebagai Arius sebagai orang yang beriman. Karena meskipun dia mengatakan Allah adalah Tuhan yang telah wujud semenjak azali, kemudian Nabi Isa adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kemudian dia pula mengatakan, lalu kemudian Nabi Isa bertukar hakikat menjadi Allah. Maka itu satu penyimpangan yang ada pada mereka, tapi ada sedikit perbezaan yang menyebabkan umat Islam ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih memberikan satu penilaian kepada kaum ini, kepada Kristen yang tersebar di kerajaan Bizantium pada masa itu, yang dalam hadis dalam bahasa Arab dia dikenal dengan nama Al-Arisiyin, kaum Arisiyin, yaitu pengikut kepada Arius. Apa yang terjadi tadi? Orang-orang musyrik mengatakan, orang-orang Parsi yang tidak beriman kepada Tuhan, yang mereka menganggap bahwa api adalah Tuhan, menang dalam peperangan, mengalahkan orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan. Artinya mereka menghinakan umat Islam dengan mengatakan, tengok, orang tak punya Tuhan pun boleh menang menghadapi orang yang punya Tuhan dan beriman kepada nabi-nabi. Kenapa pula di sini sekarang kita orang-orang musyrik mesti ikut kepada Muhammad yang juga sama seperti orang Kristen, beriman kepada Tuhan dan beriman kepada nabi-nabi. Maka keseronokan mereka bukan karena ada kesan akan kemenangan Parsi, kekalahan Rum dalam kehidupan keseharian mereka, tapi keseronokan mereka berkaitan dengan perkataan tadi yang diucapkan oleh orang-orang musyrik, kita tak perlu Allah untuk kita boleh menang. Cukuplah kita punya kekuatan, maka kita akan berjaya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Ar-Rum untuk menzahirkan beberapa perkara. Yang pertama, menzahirkan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang tidak mengetahui perkara yang gaib, melainkan berasaskan kepada wahyu. Nabi memberitahu kepada orang-orang musyrik, selepas kekalahan ini, beberapa tahun lagi, orang-orang Romawi akan berperang melawan orang Parsi dan dalam peperangan itu mereka akan menang. Tiada yang boleh membuat jangkaan seperti itu, karena dalam sejarah orang Romawi dalam peperangan tersebut telah kalah teruk, maknanya mustahil mereka boleh membina kekuatan semula untuk mengalahkan orang-orang Parsi. Yang mungkin terjadi pada masa itu adalah mereka boleh membina kekuatan untuk mempertahankan diri, bukan kekuatan untuk mengalahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, surah Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Rum telah dikalahkan. Fi adnal ard, di satu kawasan bumi yang paling rendah. Wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun. Dan selepas kekalahan ini, mereka akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun yang dekat. Dalam kurang dari 3 tahun.
kurang dari 3 tahun akan terjadi peperangan dan kaum Rum akan mengalahkan Parsi. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Segalanya milik Allah. Apa yang terdahulu dan apa yang kemudian. Allah mengetahui apa yang terjadi dulu dan Allah mengetahui apa yang terjadi kemudian. Yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu umat yang beriman akan berbahagia binasrillah akan kemenangan yang Allah berikan kepada pasukan Rum tadi. Yansuru mayyasha, Allah memberikan pertolongan kepada sesiapa yang dia kehendaki, wa huwal azizur rahim. Dan dia maha perkasa dan dia maha penyayang. Dalam surah ini keadaannya pun sama seperti tadi. Peperangan antara dua kerajaan besar yang tidak memberikan kesan sedikit pun di dalam keadaan ekonomi yang ada di Mekah. Tetapi karena sikap orang kafir tadi yang menghinakan umat Islam dengan mengatakan orang yang tiada Tuhan, orang yang musyrik boleh kalah melawan, boleh menang melawan orang yang ada Tuhan. Ini bukti bahwa Tuhan tiada kuasa. Tapi Allah zahirkan satu berita yang baru akan terjadi beberapa tahun kemudian yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan membuat cerita hanya berkaitan dengan perkara yang masa lalu, tapi yang Rasulullah sampaikan adalah wahyu yang berkaitan dengan masa lalu dan wahyu yang berkaitan dengan perkara yang akan terjadi di hari kemudian, perkara yang terjadi di kemudian hari. Surah Ar-Rum. Beberapa pengajaran dari surah ini, yang pertama tentunya seperti yang kita sebutkan ini, kebenaran berita Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1 sehingga ayat 6. Sebagai satu contoh tentang kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tapi berkaitan dengan ayat ini ada satu perkara yang mesti kita pahami. Kemenangan dan kekalahan dalam peperangan tidak menunjukkan yang menang mesti satu pihak yang betul, yang kalah adalah pihak yang salah. Tidak bermaksud semua peperangan yang menang adalah orang yang dikira betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini pengajarannya adalah yansuru mayyasha. Allah memberikan pertolongan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah memberikan kemenangan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jika yang dikehendaki menang adalah orang Parsi, maka mereka yang akan menang. Jika yang dikehendaki kemenangan adalah pada orang Rum pada masa itu, maka itu yang akan terjadi. Kedua-duanya tidak membuktikan orang Parsi berada dalam kebenaran ataupun orang Rum berada di dalam kebenaran. Pengajaran selanjutnya adalah pengajaran yang menjadi penutup bagian surah ini, sebab surahnya akan sangat panjang, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Mulai dari ayat yang ke-7 sehingga ayat 60. Banyak sekali ayat-ayat dalam pengajaran ini yang boleh kita pelajari, tetapi kita akan fokuskan pada beberapa contoh dalam ayat-ayat ini. Kita boleh buka, ya. Misalnya pada ayat yang ayat 21. Ayat 21. Ayat 21, ayat yang sering kita dengar, khususnya di majelis perkawinan. Ayat yang sentiasa dibaca dalam majelis perkawinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dia ciptakan dari bahagian diri kamu sendiri, dari sejenis kamu sendiri, sesama manusia, pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian boleh tenang bersama dengan mereka. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kamu kecintaan dan kasih sayang. Ini 3 perkara yang menjadi tujuan utama perkawinan. Yang pertama, litaskunu ilaiha, agar kamu semua bertenang. Maka tujuan kita berumah tangga adalah agar kita boleh saling memberikan ketenangan. Suami boleh memberikan ketenangan kepada istri, istri boleh memberikan ketenangan kepada suami, bukan menuntut. Suami sentiasa menuntut istrinya untuk melakukan perkara, istri menuntut suami untuk melakukan ini, tapi sama-sama menyempurnakan agar kedua-duanya boleh memberikan ketenangan. Yang kedua, agar mendapatkan mawaddah, kecintaan sesama mereka. Al-mawaddah, kecintaan yang tulus dari hati, kecintaan yang suci, yang tidak terpengaruh dengan keadaan. Masa susah, sayang, ketika senang juga tetap sayang. Dan yang terakhir adalah rahmat, kasih sayang yang bersifat lebih luas lagi. Kasih sayang yang sifatnya lebih luas lagi, yaitu meskipun berada dalam keadaan dia menyusahkan kita, tapi tetap kita sayang kepadanya. Di tengah sakit, kita perlu merawat dia, kita perlu bekerja lebih banyak lagi untuk mencari jalan kesembuhan untuk dia. Maka ini adalah bagian dari sesuatu yang dinamakan sebagai rahmat, kecintaan, kasih sayang yang pada kecintaan tersebut tidak mengharapkan balasan darinya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini beberapa pengajaran dari surah Ar-Rum, 2 pengajaran dari surah Ar-Rum. Surah yang ketiga adalah surah Luqman. Surah Luqman. Siapa Luqman? Banyak perbezaan di antara ahli tafsir berkaitan dengan siapa yang dimaksud dengan Luqman di dalam ayat ini. Apa yang perlu kita pahami adalah Al-Quran dalam banyak kisah yang dia sampaikan, Al-Quran tidak memberikan perincian nama, tempat, masa, bangsa, tidak banyak diberikan perincian oleh Al-Quran, karena tujuan dari kisah Al-Quran bukan ingin memberikan satu cerita sejarah untuk kita jadikan sebagai bahan kajian sejarah, tapi lebih kepada apa pengajaran yang boleh kita ambil darinya. Sebagian ulama tafsir beranggap bahwa Luqman adalah seorang yang berasal dari Bani Israel, berasal dari umat-umat Nabi terdahulu, pengikut Nabi-Nabi terdahulu, yang keimanan yang ada pada dia, ilmu yang ada pada dia, menyebabkan kita sebagai umat Rasulullah SAW patut mengambil pengajaran dari kisah dan riwayat hidupnya. Apa yang penting dipelajari adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat-ayat di dalam surah Luqman ini. Adapun perkara lain, di mana dulu dia hidup, berapa jumlah anak dia, siapa nama istrinya, apa nama kampung dia tinggal, itu bukan satu pengajaran yang penting untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan. Luqman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sifatkan sebagai orang yang telah Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada dia al-hikmah. Al-hikmah. Apa maksud al-hikmah? Kita ada ilmu, kita ada hikmah. Ilmu adalah informasi yang sempurna yang didapatkan oleh seseorang. Ketika seseorang mendapatkan satu informasi yang sudah lengkap, sudah sempurna, maka informasi tersebut, maklumat tersebut bertukar menjadi ilmu. Tapi ilmu banyak yang tidak memberikan manfaat, banyak yang tidak berfaedah. Dan ilmu boleh jadi merusak, boleh jadi merugikan orang lain. Dan hikmah adalah kebijaksanaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang memiliki ilmu. Jika ada ilmu, tiada kebijaksanaan, maka ilmu tersebut boleh merusak dirinya, boleh merusak diri orang lain. Tapi jika ada ilmu dan ada kebijaksanaan, maka kebijaksanaan ini akan mengawal ilmu tersebut, membawa orangnya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita ambil contoh misalnya. Ketika kita ajarkan seorang budak, remaja, lelaki untuk naik motosikal. Maka sekarang dia mendapat satu kemahiran baru, satu ilmu baru, naik motosikal. Dulu tak pandai, sekarang dia pandai, sekarang dia ada ilmu. Tapi jika tidak kita ajarkan kebijaksanaan dalam menggunakan motosikal tadi, maka apa yang dia akan terjadi? Dia bawa motosikal itu, dia ajak kawan-kawan dia, malam-malam dia lomba di jalan raya, membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Ada kepandaian, ada ilmu, tapi tiada kebijaksanaan. Tapi jika ada kebijaksanaan, maka boleh jadi dia akan gunakan untuk beli garam ke kedai untuk emaknya yang masak di dapur, diantar adiknya untuk pergi ke sekolah, diantar atuknya untuk pergi ke surau. Itu karena ilmu yang didapatkan oleh dua orang ini sama. Tapi yang satu hanya ada ilmu, yang satu selain ilmu dia juga dapat kebijaksanaan. Dan dalam semua ilmu akan sama seperti itu. Ilmu yang sampai kepada kita, ilmu-ilmu agama misalnya, ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh emak bapak kita. Jika ilmu tersebut tidak ditambahkan dengan nasihat-nasihat kebijaksanaan, maka yang terjadi adalah kita akan melakukan banyak kesilapan dalam mengamalkan ilmu yang ada pada kita. Kita ambil contoh misalnya. Kita belajar tentang satu ilmu dalam agama, mempelajari tentang cara sholat yang betul. Mempelajari tentang cara sholat yang betul. Jika kita jahil, maka kita tak boleh sholat dengan betul. Sekarang kita belajar bagaimana sholat yang betul. Kita ikut kursus, kita belajar kepada seorang guru bagaimana melaksanakan sholat yang betul, bagaimana takbiratul ihram yang betul, bagaimana membaca doa iftitah dengan betul, bagaimana membaca Al-Fatihah, bagaimana ruku yang cantik dan betul, bagaimana sujud, semua kita pelajari dengan terperinci. Kadang sekali-kali dalilnya kita hafalkan. Jika kita diajarkan juga kebijaksanaan, maka ilmu tersebut akan sampai kepada kita dan kita akan perbaiki sholat kita. Ilmu sampai kepada kita dan kita perbaiki sholat kita. Ilmu dapat, sholat kita juga jadi cantik. Tapi jika ilmu sampai kepada kita, tidak diikuti dengan kebijaksanaan tadi, dengan hikmah tadi, maka apa yang akan terjadi? Kita sama dapat ilmu tentang sholat, tapi yang sekarang kita pandai adalah tahu cara sholat yang betul, maka jika tengok orang lain buat sholat yang salah, maka kita akan mudah. Nih Pak Cik ini sholat tak betul, itu ruku yang macam itu salah. Ya, Tuan itu pula dia sujud macam anjing, tak boleh sujud seperti itu. Yang ini pula duduk tak diajarkan oleh Nabi SAW. Dia mulai fokus pada apa? Dia bukan fokus pada memperbaiki sholat dia, tapi dia fokus pada
mencari kesalahan-kesalahan orang yang tidak sesuai dengan ilmu yang telah dia pelajari. Dia ada ilmu, dia tidak ada kebijaksanaan. Jika ada kebijaksanaan, orang yang paling pertama perlu untuk ditegur berkaitan dengan ilmu yang dia capai adalah diri dia sendiri. Dah betulkah melaksanakan sholatnya? Itu yang lebih penting. Adapun orang lain, jika orang lain ingin bertanya dan belajar, silakan. Jika orang yang berada di bawah tanggung jawab kita perlu didik mereka, maka kita didik mereka. Itulah kebijaksanaan. Dan ini yang ada pada Luqman. Kaum dari Bani Israel, orang-orang Yahudi, banyak ilmu yang mereka pelajari dari nabi-nabi terdahulu. Tapi jika ilmu saja yang didapatkan, tiada kebijaksanaan, maka tidak akan memberikan kesan yang baik bagi diri sendiri, bagi orang lain. Luqman ada dua benda ini. Ada ilmu dan ada kebijaksanaan. Maka kita akan tulis beberapa pengajaran dari surah Luqman ini. Yang kelima, ada dua pengajaran dari surah Luqman, ada tiga pengajaran yang saya tulis di sini. Ada tiga pengajaran dari surah Luqman. Yang pertama, sifat al-muhsinin. Ayat 1 hingga ayat 11. Al-muhsinin, yang kita ambil dari ayat yang ketiga. Huda wa rahmatan lil muhsinin. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Siapakah al-muhsinin itu? Al-muhsinin. Al-muhsinin adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan. Apa maksud dari ihsan? Ihsan. Apa maksud dari ihsan? Orang yang berbuat ihsan dinamakan muhsin. Jika ramai, muhsinun atau muhsinin. Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Apa maksud ihsan? Ada tiga maksud dari perkataan ihsan. Ada tiga makna untuk perkataan ihsan. Maksud yang pertama dari perkataan ihsan adalah orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik. Sesiapa yang berbuat baik, memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, berkongsi ilmu kepada orang lain, dia dinamakan sebagai muhsin, perbuatan yang dilakukan ihsan. Orang yang bersedekah dinamakan muhsin, perbuatan yang dilakukan dinamakan ihsan. Ini makna yang pertama, berbuat baik. Makna yang kedua dari ihsan adalah melakukan satu amalan dengan sempurna. Melakukan ibadah dengan sempurna. Wudu dengan cantik. Salat dengan cantik. Baca Al-Quran dengan cantik. Berdoa dengan cantik. Melakukan ibadah dengan sempurna dinamakan ihsan. Orang yang melakukan ibadah dengan sempurna dinamakan muhsin. Jika kita wudu, kita masuk ke dalam tandas, ambil air, basuh muka, ambil air, basuh tangan, kemudian ambil air, sentuh kepala, kemudian ambil air dan basuh kaki, kita dinamakan berwudu. Tapi wudu yang kita lakukan tidak cantik. Maka kita perbuatan yang kita lakukan tidak disifatkan sebagai ihsan. Tidak disifatkan sebagai ihsanul wudu, menyempurnakan wudu. Tapi wudu yang cantik, wudu yang lazim diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita amalkan mengikut kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulakan dengan membaca Bismillah, kita mulakan dengan membasuh
tangan, telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur 3 kali, membersihkan hidung, kemudian kita basuh wajah kita dengan sempurna 3 kali, membasuh tangan sampai siku dengan sempurna, dimulakan dengan yang kanan 3 kali, kemudian menyela-nyela jari agar semua jari-jari kita terkena air, kemudian kita sapukan seluruh kepala, kemudian kita basuh, bersihkan telinga, kita basuh kaki, baru ada kesempurnaan pada wudhu kita. Wudhu tersebut disifatkan sebagai ihsan, dan orang yang melakukan ibadah yang sempurna dinamakan muhsin. Dan yang ketiga, berkaitan dengan ihsan. Ini kita ambil dari satu hadis yang Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, maka yakin bahwa Allah melihatmu. Ini makna yang ketiga dari ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah. Ayat 1 sehingga ayat yang 11 menjelaskan tentang sifat al-muhsinin. Sama ada mereka disifatkan sebagai orang yang sentiasa berbuat baik, atau orang yang melakukan ibadah dengan sempurna, atau orang yang melakukan ketaatan seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Banyak disebutkan dalam ayat ini sifat-sifatnya: mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yakin akan akhirat. Kemudian sifat-sifat yang disebutkan menjauhi perkara-perkara yang melalaikan, dan beriman serta melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Sifat orang-orang yang muhsinin, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kemudian yang kedua, pengajaran yang kedua adalah sesuai dengan nama surah ini, wasiat Luqman untuk anaknya. Wasiat Luqman untuk anaknya. Mulai dari ayat 12 hingga ayat 19. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Dan kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah. Sifat al-hikmah tadi. Ilmu diiringi dengan hikmah, kebijaksanaan. Wa may yashkur, untuk bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, maka hakikatnya dia bersyukur untuk kebaikan diri sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesiapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa perkataan kufur ataupun kafir di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ianya digunakan untuk dua maksud, dua makna. Makna yang pertama adalah kafir, orang yang ingkar, orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya kepada Allah. Dan perkataan kafir yang kedua digunakan untuk maksud orang yang tidak bersyukur. Maka orang yang tidak bersyukur dalam Al-Quran juga disifatkan sebagai kafir, tapi dinamakan sebagai kafir kufron ni'mah, kufur akan nikmat Allah. Sedangkan yang pertama tadi dinamakan orang yang kafir kepada Allah. Apa wasiat dan pesan-pesan Luqman kepada anaknya? Untuk kita paham maksud wasiat, wasiat ada dua bentuk, ada wasiat yang berkaitan dengan harta, ada wasiat yang berkaitan dengan amal kebaikan. Wasiat yang berkaitan dengan harta kita semua tahu, ianya hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Ahli waris tidak boleh
diwasiatkan harta, karena wasiat hanya dikhususkan bagi orang yang tidak mendapatkan bahagian dari harta pusaka. Adapun orang-orang yang mendapatkan bahagian agihan dalam harta pusaka, mereka akan mendapatkan bahagian berasaskan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perincikan di dalam surah An-Nisa, dan mereka tidak boleh mendapatkan wasiat. Tetapi jika ada dalam keluarga orang yang tidak mendapatkan bahagian dari harta pusaka, anak angkat misalnya, maka anak-anak angkat tadi boleh mendapatkan harta melalui wasiat. Wasiat yang kedua adalah berkaitan dengan pesanan-pesanan kebaikan. Pesanan kebaikan, wasiat berupa pesanan kebaikan, ini disampaikan dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah pesanan yang diberikan oleh seseorang sebelum dia meninggalkan orang tadi untuk tempoh masa yang lama. Misalnya, seorang ayah tahun ini mendapatkan rezeki untuk pergi haji, maka dia memberikan wasiat kepada anaknya. Selama ayah tiada, tolong bantu ini, tolong buat ini, buat ini, buat itu. Itu dinamakan wasiat. Memberikan pesanan kepada seseorang sebelum meninggalkan orang itu dalam tempo masa yang lama. Dan masuk di dalam perkara ini adalah pesanan-pesanan seorang ayah kepada anaknya untuk diamalkan dalam kehidupan. Pesan wasiat yang kedua adalah pesanan yang disampaikan oleh seseorang menjelang kematian. Artinya, seseorang berpesan kepada ahli keluarganya sebelum dia meninggal dunia untuk melakukan perkara ini, melakukan perkara itu. Misalnya, seorang ayah berpesan kepada anaknya, jika saya mati nanti, jangan lupa untuk sentiasa datang ke masjid, untuk berpuasa, untuk mengaji, untuk buat ini, untuk buat itu. Ini dinamakan wasiat. Apabila seseorang memberikan wasiat kebaikan, dia tak mesti ayah kepada anak. Dia boleh pada kawan kepada kawan, tapi syaratnya tadi, dia akan ditinggalkan untuk tempo masa yang lama. Apabila kita melaksanakan wasiat kebaikan itu, maka yang memberikan wasiat juga mendapatkan pahala kebaikan dari kebaikan yang kita buat. Jika seseorang memberikan wasiat kepada kawannya, nanti saya pergi, awak buat benda ini, buat benda itu, buat benda ini, buat benda itu, dan semua benda yang disebutkan adalah amal kebaikan. Maka jika kawan kita yang kita wasiatkan itu melaksanakan pesanan-pesanan kebaikan yang kita wasiatkan, maka kita yang memberikan wasiat tersebut akan juga mendapatkan pahala kebaikan. Wasiat dari Luqman banyak disebutkan di sini, sebahagian berkaitan dengan keimanan, sebahagian berkaitan dengan ibadah, sebahagian berkaitan dengan akhlak. Yang berkaitan dengan keimanan, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Contoh yang berkaitan dengan ibadah adalah ya bunayya aqimis shalah, dirikanlah salat. Ini satu pesanan yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang berkaitan dengan akhlak pada dua ayat terakhir, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau menganggap rendah orang lain, jangan engkau berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan yang sombong, dan jangan berbicara dengan kuat kepada orang lain. Adab-adab yang sangat penting bagi setiap orang yang beriman. Maka wasiat Luqman kepada anaknya ini adalah wasiat yang mesti kita semua pegang dan mesti kita wasiatkan kepada anak-anak kita, ahli keluarga kita, dengan cara kita menyampaikan wasiat tersebut menggunakan bahasa kita sesuai dengan keadaan kanak-kanak itu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Dan bahagian terakhir dalam surah Luqman, pengajarannya adalah kebesaran nikmat Allah dan sikap manusia terhadapnya.
Ini ada dalam ayat yang ke-20 sehingga ayat 34. Bagaimana nikmat Allah? Kita tengok pada ayat yang ke-20. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menundukkan untuk kamu semua segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Allah tundukkan segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi untuk manusia. Maka manusia boleh kawal segala apa saja yang ada di bumi, segala apa yang ada di langit yang manusia boleh nampak. Manusia boleh kawal keadaan di luar panas, tapi di dalam bilik ini sejuk. Allah tundukkan kepada manusia bumi agar mudah dikuasai oleh manusia. Manusia boleh mengambil apa saja manfaat dari bumi, dari tanah. Ada kebaikan yang manusia boleh dapat dari kayu, ada kebaikan yang manusia boleh dapat dari besi, ada kebaikan yang boleh manusia dapat dari segala benda yang manusia boleh jumpai di atas muka bumi ini, kerana Allah telah tundukkan untuk manusia, maka manusia boleh mendapatkan kebaikan padanya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah luaskan, lapangkan nikmatnya yang zahir atau yang batin. Nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tersembunyi. Nikmat yang zahir berupa kesehatan atau nikmat yang tidak nampak berupa keimanan, keyakinan, keridhaan, kesabaran, kepercayaan. Ini semua. Contoh yang satu lagi yang berkaitan dengan sikap manusia adalah kita tengok ayat 24, numati'uhum qalilan thumma natarruhum ila azabin ghaliz. Kami akan berikan kepada mereka kesenangan untuk tempoh masa yang singkat. Kemudian kami bawa, kami heret, kami tarik mereka ke dalam azab yang besar. Kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang ingkar, meskipun terasa lama dia hidup di dunia, pada hakikatnya ia adalah sedikit dan pendek jika dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang beriman di akhirat. Jika dibandingkan dengan kehidupan yang Allah akan sediakan bagi manusia di akhirat. Ini adalah kebesaran nikmat Allah dan sikap manusia terhadapnya, bagian akhir dari surah Luqman. Kemudian ada dua surah lagi. Surah yang pertama adalah surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, surah yang banyak dibaca oleh imam-imam di masjid-masjid di surau, khususnya pada subuh hari Jumat. Kenapa mereka melakukan perkara itu? Kerana dulu Rasulullah SAW pernah beberapa kali di hari Jumat Rasulullah SAW pada rakaat yang pertama membaca surah As-Sajdah, dan pada rakaat yang kedua Rasulullah SAW membaca surah Al-Insan. Karena Rasulullah dulu pernah membaca surah ini, maka kita pun digalakkan untuk membaca surah yang sama. Tetapi ianya bukan perkara yang wajib. Tidak wajib membaca surah ini pada hari-hari apapun, sama ada hari Jumat ataupun bukan hari Jumat. Disunahkan untuk kita melaziminya, mengamalkannya. Tetapi yang silap ataupun yang tidak bersesuaian dengan sunnah adalah jika kita ambil sebahagian dari surah kemudian kita baca. Kita anggap kita mengamalkan sunnah, padahal mengamalkan sunnah pada pagi hari Jumat adalah dengan membaca surah ini secara sempurna dan membaca surah Al-Insan dengan sempurna. Kita baca 1-2 ayat dari surah ini sahaja untuk sujud sajadah, bukan perkara yang mengikut kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka jika kita membaca surah yang lain adalah lebih utama dibandingkan dengan kita membaca ayat
satu ayat ataupun 2 ayat hanya untuk tujuan sujud pada pagi hari Jumat. Berkaitan dengan hukum hakam sujud tilawah, sujud Al-Quran, ia dinamakan sebagai sujud tilawah, ianya juga dinamakan sebagai sujud Al-Quran. Ianya adalah satu perkara yang hukum asalnya sunnah. Apabila kita membaca Al-Quran, sampai kepada ayat-ayat yang terdapat tanda untuk kita sujud, maka kita disunahkan selesai sempurna membaca ayat tersebut untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia boleh dilakukan di dalam salat dan dilakukan di luar salat. Ada keadaan yang kita wajib sujud, ada keadaan yang kita haram untuk sujud, ada keadaan yang kita disunahkan untuk sujud. Keadaan yang wajib sujud adalah ketika kita menjadi makmum dan imam sujud. Jika imam sujud, maka kita sebagai makmum wajib untuk sujud. Jika kita tidak sujud dengan sengaja, maka sholat kita terbatalkan. Imam sujud, kita tidak sujud. Dengan sengaja, maka sholat kita terbatalkan. Tapi jika tidak sengaja, imam sujud, kita sangkakan dia ruku, maka kita pun ruku. Baca zikir dalam ruku, kemudian imam takbir Allahu Akbar, kita terkejut. Kenapa tidak sami Allahu liman hamidah? Sekarang imam sudah berdiri, maka kita tidak perlu sujud. Berarti kita tidak sujud, kita meninggalkan sujud tanpa sengaja. Ini keadaan yang pertama, wajib sujud ketika kita jadi makmum. Yang kedua, haram untuk kita sujud adalah ketika kita menjadi makmum dan imam tidak sujud. Jika imam tidak sujud, maka haram ke atas makmum untuk sujud. Haram ke atas makmum untuk sujud. Jika makmum sujud, padahal imam tidak sujud, maka sholat makmum batal jika dilakukan dengan sengaja. Jika tanpa sengaja, makmum sangkakan imam sujud, maka dia sujud, maka itu dilakukan tanpa sengaja, sholat tidak rusak. Yang rusak adalah jika dilakukan dengan sengaja. Yang juga haram adalah apabila kita tengah sholat, ada orang lain yang bukan imam kepada kita. Kita tengah sholat seorang diri. Ataupun kita tengah sholat berjamaah kepada seorang imam. Di surau itu, di masjid itu, ada orang lain yang tengah membaca Al-Quran sampai kepada ayat sajadah, kemudian dia sujud. Maka haram ke atas kita untuk ikut sujud kepada orang yang tengah baca Al-Quran, itu sebab kita tengah sholat. Jika kita sujud juga, maka sholat kita rusak, sholat kita batal. Keadaan yang lain disunahkan untuk sujud, yaitu imam disunahkan untuk sujud. Kita yang membaca Al-Quran sama ada dalam sholat ataupun di luar sholat, kita disunahkan untuk sujud. Ini berkaitan dengan hukum hakam dalam surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Ada 3 pengajaran dalam surah As-Sajdah ini. Ada 2 pengajaran dalam surah As-Sajdah ini. Yang pertama, penurunan Al-Quran, surah As-Sajdah. Pengajaran yang pertama, penurunan Al-Quran dan keagungan Allah. Dan keagungan Allah, ayat 1 hingga ayat 9. Tanzilul kitab bila raiba fihi min rabbil alamin. Penurunan Al-Quran yang tiada keraguan padanya dari Tuhan semesta alam. Berbicara tentang penurunan Al-Quran dan keagungan Allah. Dan pengajaran yang kedua, yang terakhir dari surah ini adalah kematian dan kebangkitan. Ayat 10 sehingga ayat 30. Ini berbicara tentang kematian dan berbicara tentang
kebangkitan, di mana orang-orang yang kafir mereka mengatakan waqalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Adakah selepas kita semua masuk ke dalam bumi, mati ke dalam bumi, sudah hilang dimakan bumi, kita boleh dihidupkan lagi menjadi satu makhluk yang baru? Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Tapi hakikat yang ada pada mereka bukan pengingkaran terhadap perkara itu, tapi pengingkaran akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena jika beriman akan kekuasaan Allah, akan keagungan Allah, tiada perkara yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala lakukan. Segalanya adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir surah Al-Ahzab. Saya akan tulis pengajarannya di bahagian atas ini. Surah Al-Ahzab saya akan tulis pengajarannya di bahagian atas. Ada 3 pengajaran dari surah bahagian pertama surah Al-Ahzab. Bagian pertama surah Al-Ahzab adalah berkaitan pesan Al-Quran untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 1 sehingga ayat 8. Pesan Al-Quran untuk Nabi. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran bukan dikarang, bukan ditulis oleh Muhammad SAW, karena terdapat banyak di dalam Al-Quran teguran untuk Nabi SAW. Kita jika menulis surat, kita ketika menulis buku, kita tidak akan menegur diri kita sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Allah banyak memberikan teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bahwa Al-Qur'an bukan dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang pertama misalnya ya ayuhan nabi ittaqillah, wahai nabi takutlah kepada Allah, wala tuti'il kafirin, jangan engkau ikuti orang-orang yang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, innallaha kana aliman hakima, Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Yang kedua, ini yang tadi kita perincikan dalam muqaddimah berkaitan dengan perang Ahzab. Pengajaran dari perang Ahzab. Ayat 9 hingga ayat 27. Ayat 9 ini menjadi, ayat 9 dalam surah Al-Ahzab ini menjadi ringkasan terhadap peristiwa perang Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallah, ingatlah akan kenikmatan Allah, alaikum, ke atas kamu semua, izja'akum junudun, ketika datang kepada kamu satu pasukan yang besar, fa'arsalna alaihim rihan, maka kami kirimkan kepada mereka satu angin, wa junudan lam tarauha, dan kami kirimkan kepada mereka tentara Allah, tentara-tentara Allah yang kamu tidak melihatnya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah mengetahui apa yang kamu semua lakukan. Perang Ahzab ada di antara perang yang sangat menakutkan bagi para sahabat, sebab musuh yang datang dalam jumlah yang sangat banyak. Dan terakhir, dalam juzuk yang ke-21 ini, pengajarannya adalah berkaitan dengan pesan untuk istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 28 sehingga ayat 30. Kita tahu Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, dan dari pernikahan ini
terlahir semua anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari Khadijah. Selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bermadu. Rasulullah tidak menikah dengan yang lain. Selepas kematian Khadijah, Allah Subhanahu Wa Taala membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj untuk memberikan ketenangan kepada Rasulullah selepas kematian istri yang dicintai. Maka mulai para sahabat pulang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan cadangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah lagi. Maka para sahabat datang menawarkan, ya Rasulullah, engkau patut menikah. Ini ada seorang perempuan, dia beriman, dia baik, maka sangat baik jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan dia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menikah dengan perempuan lain selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal mati, selepas Khadijah meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan. Maka banyak sekali perkara-perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerlukan bantuan dari kaum perempuan untuk menjelaskan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan rumah tangga. Maka sejak masa itu, sejak banyaknya perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan syariat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak istri, dan tugas istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menjadi pembimbing, untuk memberikan nasihat kepada kaum perempuan dan mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang terjadi di dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan menikah kerana hawa nafsu, sebab jika menikah berasaskan kepada hawa nafsu ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak muda dulu, dan sejak muda sudah banyak tawaran dari masyarakat Mekah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau inginkan perempuan yang cantik dari manapun kami akan berikan kepadamu. Itu yang orang-orang Mekah tawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih menikah dengan orang-orang perempuan yang sudah berumur, agar tujuan utama dari pernikahan tersebut tercapai, yaitu mereka boleh menjadi tangan kanan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, menyampaikan hukum hakam yang berkaitan dengan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu banyak sahabat yang tidak tahu hukum hakam, maka macam mana mereka boleh tahu? Mereka akan datang ke istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang perkara itu. Hanya Aisyah seseorang sahaja yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan masih muda. Yang lain semua lebih tua dari Rasulullah. Yang lain semua sudah berumur, dan sebahagian adalah lebih tua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'la wa alam. Ini yang boleh kita sampaikan berkaitan dengan juzuk yang ke-21, dan semakin ke belakang ini akan makin banyak surah-surah yang ada dalam satu juzuk, karena mulai kita akan masuk ke dalam surah-surah yang pendek dibandingkan dengan juzuk-juzuk yang pertama dahulu. Wallahu taala a'la wa alam. Ini yang boleh saya sampaikan di petang hari ini. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Terima kasih, saya serahkan kepada MC. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. InsyaAllah kita teruskan sementara masa masih ada untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada persoalan boleh tuliskan di chat ataupun boleh unmute mic untuk tanyakan direct pada Ustaz. Kita ada satu soalan Ustaz berkaitan dengan Luqman. Ada tak kemungkinan Luqman itu adalah seorang Nabi? Dan jika Luqman bukan seorang Nabi, kenapa dia bukan seorang Nabi sedangkan namanya ada dalam Al-Quran?
Ada beberapa perkara yang mesti kita pahami sebelum kita menjawab soalan ini. Kewujudan nama sesuatu ataupun seseorang di dalam Al-Quran tidak menjadi jaminan akan kebaikan ataupun keutamaan orang tersebut. Fir'aun ada dalam Al-Quran, Iblis ada dalam Al-Quran, Qarun ada dalam Al-Quran, Haman ada di dalam Al-Quran, Abu Lahab ada di dalam Al-Quran, tapi tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka nama ada di dalam Al-Quran tidak menjadi jaminan bahwa dia adalah seorang nabi. Nama di dalam Al-Quran tidak menjadi jaminan bahwa dia adalah seorang nabi. Jika nama tersebut dikaitkan dengan wahyu, jika nama tersebut dikaitkan dengan risalah, maka dia adalah orang yang mendapatkan wahyu, maka dia adalah nabi. Dia orang yang diutuskan, maka dia adalah seorang rasul. Kerana tiada dua unsur ini, tiada unsur yang mengisyaratkan dia mendapatkan wahyu dari Allah, tidak unsur yang mengisyaratkan bahwa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surah Luqman tidak ada perkataan yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi. Adapun perkataan walaqad ataina Luqmanal hikmah, kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah. Pemberian dari Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua manusia. Allah sebutkan perkataan ataina Bani Israel, Allah berikan kepada Bani Israel. Perkataan ataina yang bermaksud kami memberikan tidak menunjukkan bahwa orang tersebut adalah nabi. Tapi sebagai satu bentuk kemungkinan itu bukan benda yang mustahil jika Luqman juga adalah seorang nabi. Tetapi dari ayat, dari hadis tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ustaz, jelas. Ada persoalan lain? Silakan, sekiranya ada. Banyak yang kita belajar hari ini, ada 4 surah. Silakan jika ada persoalan. Sebelum kita tutup, adakah? Tak ada ya? Okey. Jika tak ada, Ustaz boleh berikan kesimpulan untuk kelas hari ini insya-Allah, dan kita tutup dengan doa sebelum kita akhiri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 surah yang kita jumpai di dalam juzuk yang ke-21 ini. Surah Al-Ankabut, surah Ar-Rum, surah Luqman, surah As-Sajdah dengan surah Al-Ahzab, di mana surah Al-Ankabut selain dia berbicara tentang Al-Quran, dia juga berbicara tentang bukti kebenaran Al-Quran sebagai bukti kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Al-Ankabut juga berbicara tentang hakikat dunia dan bagaimana sikap manusia terhadap dunia. Kemudian surah Ar-Rum berbicara tentang satu peristiwa sejarah tadi yang terjadi antara peperangan antara bangsa Parsi dengan bangsa Rum, yang ia menjadi satu bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu berita gaib yang betul, menyampaikan satu peristiwa yang belum lagi terjadi, itu kemenangan bangsa Rum, kebenaran berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini juga berbicara tentang bukti-bukti keagungan Allah yang lain. Surah Luqman fokusnya berbicara tentang nasihat Luqman kepada anaknya yang patut kita jadikan sebagai panduan dalam kita mendidik keluarga kita. Mesti ada keimanan, ada akidah, mesti ada ibadah, mesti ada akhlak. Jangan dulu kita pentingkan perkara-perkara yang lain jika 3 perkara ini belum ada pada anak kita. Jangan dulu bawa dia kursus piano ke kursus ini jika agama dia masih jauh. Jika dia tak paham lagi rukun iman, jika tak tahu lagi bacaan Al-Fatihah, jangan dulu kursus memasak ke apa. Itu semua cantik, itu semua boleh. Kemahiran itu semua patut kita ajarkan kepada anak-anak kita, tetapi yang utama adalah apa yang dinasihatkan oleh Luqman ini. Surah As-Sajdah, surah As-Sajdah. Surah ini berkaitan dengan penurunan Al-Quran, kematian dan kebangkitan, dan surah Al-Ahzab ianya berkaitan dengan perang Al-Ahzab, perang yang terjadi antara umat Islam dengan musuh-musuh Islam yang dihimpunkan oleh
orang Yahudi untuk menyerang Madinah dan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang menyebabkan itulah awal sejarah permusuhan antara orang Yahudi dengan umat Islam sebab pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan keberkatan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berkatilah ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang Engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.